Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kalian sudah siap untuk belajar? Oke, simak pembelajaran hari ini ya. Pada materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan, kita akan menjumlahkan bermacam-macam bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, sampai bentuk persen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh ya anak-anak. Contoh di sini, Ustadzah punya 0,5 ditambah dengan 1/5. Nah, perhatikan. Di sini ada 0,5 sebagai pecahan desimal dan ada 1/5 sebagai bentuk pecahan biasa. Bisakah kedua pecahan ini dijumlahkan? Tentu bisa. Sekarang kita ingat kembali bahwa 0,5 bentuk pecahannya adalah 5/10. Karena ada satu angka di belakang koma, sehingga 5/10 ditambah dengan 1/5. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ada dua pecahan yang penyebutnya berbeda, jika dijumlahkan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 10 dengan 5 kita samakan menjadi 10 dengan cara mencari kelipatan 5 dan 10 yang sama, seperti yang ada di materi sebelumnya. Oke, 10 menjadi 10 dikalikan dengan 1, maka yang bagian pembilangnya juga dikalikan dengan 1. Jadi 5/10. 5 menjadi 10 dikalikan dengan 2. Maka atasnya juga kali 2. Jadinya 2/10. Maka 5/10 ditambah dengan 2/10 hasilnya adalah 7/10. Ini bentuk pecahannya. Kalau misalkan kita ubah menjadi bentuk desimal, berarti tinggal kita ganti menjadi bentuk desimal. Ini sudah per 10. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau pecahan per 10 itu berarti ada satu angka di belakang koma. Tulis angka 7 dulu. Nah, hitung dari belakang 1. Berarti di sini ada komanya. Lalu depannya dikasih angka berapa? Angka 0. Untuk contoh yang kedua, yaitu penjumlahan bentuk pecahan campuran dengan pecahan desimal. Di sini adalah 2/3/4 ditambah 2,47. Nah, langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita ubah kedua pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa. 2/3/4 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara 2 dikalikan dengan 4. Kemudian ditambah dengan 3. Jadi 2 kali 4 adalah 8, ditambah 3 hasilnya 11. Jadinya 11/4. Ditambah 2,47. Ingat, ini ada dua angka di belakang koma. Kalau ada dua angka di belakang koma, berarti bentuk pecahannya adalah per 100. Maka 2,47 ditulis semuanya dulu. 247 per 100 karena dua angka di belakang koma. Nah, kita tahu 4 dengan 100 penyebutnya berbeda. Maka kita samakan dulu 4 dan 100 menjadi 100. Mengapa? Karena 100 adalah kelipatan 4. 4 bisa jadi 100 jika dikalikan dengan 25. Maka atasnya pun kali dengan 25. Kalian masih ingat ada beberapa bilangan yang bisa menghasilkan 100, yaitu pasangannya adalah 5 kalikan 20, 4 kalikan 25,
kemudian 10 kali 10, dan 2 kali 50. Oke, untuk 4 dikalikan dengan 25 hasilnya 100, 11 kalikan 25 hasilnya adalah 275. Nah, karena yang 11 ini masih tetap per 100, maka tinggal kita tuliskan saja 247. Oke, setelah itu 275 ditambah 247, kita jumlahkan dulu. Hasilnya adalah 2 dari belakang, 2, 2, 5. 522 per 100. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran juga. 522 dibagi 100 dapat 5 sisa 22 per 100. Atau kalau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, jadinya karena ini per 100, jadi 2 angka belakang koma ya, 5,22. Untuk contoh yang ketiga, Ustazah punya pecahan biasa ditambah dengan pecahan desimal. Di sini pecahan biasanya adalah 3/8 ditambah dengan pecahan desimalnya 0,025. Oke, kita ubah kedua pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa. 3/8 kita tuliskan 3/8 karena 3/8 sudah merupakan pecahan biasa. Ditambah dengan 0,025. Bentuk pecahan biasa dari 0,025 karena ini ada 3 angka di belakang koma, maka jadinya adalah per 1000. Kita tuliskan angka yang ada di atas, karena yang ada di depan adalah 0 dan 0, kita tuliskan yang selain 0, jadi 25 per, karena ada 3 angka di belakang koma, jadinya per 1000. Oke, sudah? Nah, 8 dan 1000 kita samakan penyebutnya menjadi, kita tahu bahwa 8 bisa dijadikan dengan 1000 dengan cara dikalikan dengan 125. Ingat ya anak-anak, 8 itu kawannya 125 jika kita ingin menjadikan ke bentuk desimal. Sehingga kalau ada pecahan yang bawahnya atau penyebutnya adalah 8, kita harus ingat kalau pengalinya adalah 125. Nah, kalau yang bagian bawah dikalikan dengan 125, bagian atas juga harus dikalikan dengan 125. Oke, bagian bawah 8 kali 125 adalah 1000. Maka yang bagian atas 3 kali 125 adalah 375. Ditambah dengan, karena ini sudah per 1000, kita tulis saja. Nah, setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. 375 ditambah dengan 25 adalah 400 per 1000. Bisa kita sederhanakan? Sangat bisa. 0 yang ada di atas ini ada 2, 0 yang ada di bawah ada 3. Itu boleh dicoret, yang atas dengan yang bawah, 1, 1, 1, 1. Oke, berarti tinggal 4 per 10, atau boleh disederhanakan menjadi 2 per 5, atau boleh juga dijadikan ke bentuk pecahan desimal. 4 per 10-nya 0,4. Nah, sangat mudah bukan untuk menyelesaikan penjumlahan berbagai bentuk pecahan? Kuncinya adalah bahwa kita ubah dulu semua bentuk pecahan itu ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, baik itu pecahan campuran maupun pecahan desimal. Setelah kalian menyaksikan penjelasan Ustazah Tia tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, silahkan untuk memperkaya pengetahuan kalian dan untuk menambah latihan kalian tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, silahkan kerjakan tugas dari Ustazah Tia ya. Jangan lupa sertakan cara pengerjaannya, karena dengan kalian
kalian menyertakan cara pengerjaannya, jika kalian ada kesalahan, Ustazah akan tahu di mana letak kesalahan itu dan kita bisa sama-sama memperbaikinya. Begitu ya anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat.